Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ja'ala man hajainuhu bainal kaf wan nun. Inna ma'amruhu idza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Allahumma shalli ala dhatil Muhammadiyah allati fatil ahadiyah syamsi samai asrar wa mazharil anwar wa markazi madaril jalal wa gudil falakil jamal. Allahumma ftah lana abwaab rahmatik wa ta'aqqaf ala qulubina bi mahabbatik wa tajalla wahina bi musyahadatik wa ftadim kulla ma khalaq wa fi man ibadatik. Alhamdulillahi rabbil saya cintai dan saya muliakan segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, para asyatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh desa, aparatur pemerintah, TNI, Polri maupun sipil, wabil khusus guru kita bersama yang telah tadi menyampaikan ilmu dan nasihatnya, yakni Mahbub Al-Habib Abu Bakar Al-Kaf. Doakan Allah panjangkan umurnya, berkahkan kehidupannya, berkahkan rezekinya, manfaatkan ilmunya dunia akhirat, amin ya rabbal. Dan juga alhamdulillah dihadiri juga guru saya, yakni daripada pimpinan Laskar Alawiyin Banten, yakni Al-Habib Hamdi As-Segaf, Ustadz Hafiz Saibi, wabil khusus yang saya banggakan, yakni Ketua Panitia PHDI Maulid Agung Baginda Nabi Muhammad SAW, Bapak Oji beserta keluarga dan segenap DKI Masjid Al-Ikhlas dan seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi pecinta Baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah, segala puja serta syukur wajib kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada malam hari ini duduknya kita, kumpulnya kita dipandang oleh Allah, dilihat oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Kenapa? Karena pada malam hari ini duduknya kita, kumpulnya kita untuk berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, dan bersalawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Di situ Allah turunkan rahmat, di situ Allah turunkan barakah, di situ Allah turunkan maghfirah. Di saat manusia-manusia yang lain lisannya, lidahnya basah, bukan berzikir kepada Allah, bukan salawat kepada Rasulullah, tapi lidahnya basah, lisannya basah untuk mengadu domba, memfitnah orang lain, menggibah orang lain, namimah, adu domba orang lain. Tapi Allah selamatkan kita untuk hadir di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini. Sebab apa? Sebab kita memperingati suatu peristiwa yang agung, peristiwa yang mulia, peristiwa yang besar, yang mana peristiwa tersebut seandainya tidak ada peristiwa tersebut, maka tidak akan ada lagi Islam, iman, dan lain-lain. Tidak akan ada lagi Rajab, Syaban, Ramadan, tidak ada, jikalau bukan karena kelahiran Baginda Nabi Muhammad. Tidak akan ada itu. Saudara-saudara rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduknya kita pada malam hari ini untuk mengagungkan Rasulullah, memperingati lahirnya Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah seandainya dimuliakan tidak bertambah kemuliaannya, dan juga tidak berkurang. Kalau kita tidak bersalawat juga kemuliaannya tidak akan berkurang. Kenapa? Karena kita yang butuh Rasulullah, kita yang butuh salawat. Allah nggak butuh kita, Rasulullah nggak butuh kita, salawat nggak butuh kita, tapi kita yang butuh itu semua. Memperingati Maulid Agung Baginda Nabi Muhammad SAW juga adalah perintah agama. Bahkan Allah yang perintahkan kita untuk bergembira. Di dalam surat apa? Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu." Qul, katakanlah, bil fadlillah, dengan karunia Allah. Menurut imam-imam tafsir, bil fadlillah yakni karunia Allah. Ada yang mengatakan Al-Quran ilmu dan akal. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Apa rahmat Allah yang paling agung, yang paling mulia, yang paling tinggi, yang paling besar, yang paling istimewa? Rahmat Allah yang paling agung, paling mulia, paling tinggi, paling istimewa adalah lahirnya Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Falyafrahu, maka bergembiralah, maka berbahagialah, maka bersenang-senanglah kamu atas lahirnya sesuatu yang paling istimewa. Rasulullah basyar lokal basyar khairul khalqillah, khairul khalqin nas.
Seandainya lautan menjadi tintanya untuk menceritakan kemuliaan, menceritakan sejarahnya, menceritakan basyariahnya Rasulullah dan khususiahnya Nabi, tidak akan cukup. Lautan menjadi tinta untuk menceritakan, menjelaskan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara Allah, pada akhir zaman ini kita sering mengaku sebagai umat Nabi, sering mengaku cinta kepada Nabi, sering mengaku ingin berjumpa dengan Nabi. Tapi nyatanya lidah kita basah, jarang bersolawat kepada Nabi. Kita solawat atas Nabi karena ini perkara dunia. Pengen punya rumah, solawat dulu. Pengen punya mobil, solawat dulu. Pengen punya ini, pengen punya itu, solawat dulu. Jadi orang solawat untuk siapa? Untuk Nabi apa untuk dunia? Kita solawat karena perkara-perkara dunia, maka iman kita ada di sini. Di kaki kita punya iman, betul? Kita sholawat pengen ini, tapi sholawat itu harus mahabbah. Idza futihat abwabu khairin fa'bilu. Jikalau pintu-pintu kemuliaan sudah dibuka, maka masukilah. Pintu-pintu siapa? Yakni syafaatnya nazroh madad sayyidina Rasul sallallahu alaihi. Bukan pengen dunia, bukan mengharap surga. Betul. Orang ibadah karena mengharap surga, orang ibadah pengen masuk surga, pengennya masuk surga, nanti khawatir orang itu masuk surga kaget lagi kok surga isinya begini, betul? Nah, oleh karenanya peringatan oleh Agung Sayyidina itu untuk menanamkan, menambahkan kecintaan kepada Rasulullah SAW, khusus mahabbah, bukan karena yang lain-lain. Terkadang manusia cinta sesuatu karena menginginkan sesuatu, cinta sesuatu karena menginginkan. Contoh, saya mau nikahin ini orang, saya lihat bank rekornya, ternyata orang kaya. Berarti saya cinta tersebut karena ingin hartanya. Orang ini jabatannya apa? Gubernur, bupati. Saya nikahin anaknya, biar saya dapat jabatannya. Ini orang celaka ini. Apa kata Rasulullah? Dunia mal'un, wa ma fiha illa zikrullah wa ma wala wal alim wa muta'allim. Dunia itu laknat, terlaknat, hina, bejat. Kecuali orang yang berzikir kepada Allah, yang mengagungkan Allah, memuliakan Allah, dan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas? Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Bisa dijalani? Jadi solawat itu jangan karena sesuatu, Pak. Jangan karena sesuatu lain dengan doa. Doa boleh kita mengharap kepada Allah. Wirid boleh kita mengharap kepada Allah. Wirid. Tapi lain dengan zikir, lain dengan zikrullah, lain dengan sholawat. Contohnya, arkanul Islam ada berapa? Ada berapa? 5. Pertama apa? 2, 3, 4, 5. Haji wajib gak? Wajib. Sunnahnya apa? Umroh. Terus apa naik? Puasa wajibnya apa? Ramadan. Wajib gak? Sunnahnya ada? Senin Kemis dan lain-lain. Zakat 2,5% wajib gak? Sunnahnya infak dan sedekah. Sholat 5 waktu wajibnya. Sunnahnya banyak, betul? Rafiyah, hadiah, rawatib dan lain-lain. Syahadat mana wajibnya? Mana sunnahnya? Itu mau langsung sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Karena syahadat ini akan berkaitan dengan siapa? Allah dan hadratul Nabi Sayyidina Muhammad. Tanpa mengharap sesuatu, tanpa menolak mendorong sesuatu. Apa jadinya? Tulus penghambaan, bukan karena iming-iming, bukan karena balasan surga, bukan. Lihat iman-iman sahabat radhiyallahu anhu. Lihat sahabat-sahabat, mereka inginkan apa? Mereka inginkan ridho Allah dan gak mau jauh dari Rasulullah. Contohnya pohon kurma. Dulu pernah dalam suatu halakoh Rasulullah sandari pohon kurma. Lalu suatu ketika ditinggal, ini pohon kurma nangis karena jauh dari Nabi. Nangis rindu karena jauh dari Rasulullah. Kita sampah, kita hina, bahkan kita lahir dari air yang hina, air mani. Apakah kita tidak rindu dengan Rasulullah? Maka peringatan Maulid Agung tiap tahun diadakan, tiap kampung sana sini, tapi kecintaan kita kepada Allah dan Rasul begitu-begitu saja. Tiap tahun mengadakan peringatan Maulid, tapi sholawat jarang. Sholat masjid, depan masjid ramai apa sepi? Subuh ramai apa sepi? Subuh ramai apa sepi? Ngaku cinta Nabi, ngaku pengen lihat Nabi,
Tapi sholat jarang, puasa zakat, sedekah, tapi pengen lihat Rasulullah SAW, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau saya jelaskan Rasulullah itu nggak ada habisnya. Oleh karenanya di bulan Maulid ini, yakni kalau kita pengen dekat Rasulullah, pengen dicintai Rasulullah, ahibakum aqrabukum minal majlisan yaumil qiyamah aksaruhum ala yasallah. Kalau kita pengen dicintai Nabi, pengen dekat dengan Nabi, tempat duduknya nanti di yaumil qiyamah aksaruhum ala yasallah, maka perbanyaklah sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat karena ingin dapat apa? Dapat syafaatnya, nilainya tinggi. Ingin dapat ridhonya Rasul, nilainya tinggi. Jangan sampai nilainya menjadi rendah perkara-perkara akhirat, malah nanti dihitung oleh Allah jadi perkara dulu. Contoh, guru kita tadi Kori, Haji Juhaimi lagi Kori, niatnya baik mungkin memberikan infak atau sedekah, betul. Tapi caranya, saya mau tanya, caranya. Dangdut kalau disawer pantas apa enggak? Pantas gak? Dangdut kalau disawer pantas gak? Karena perkara dunia, musik, hiburan, Quran, kalam Allah, firman Allah, apa pantas dinilai dengan perkara dunia? Jawab, apa pantas dinilai dengan perkara dunia? Cocok. Niatnya bagus. Habib Abu Bakar bilang inna amalu binniyat, niatnya bagus, tapi caranya apa? Secara kaidah fikih caranya gimana? Secara usul fikih caranya gimana? Nah, perkara-perkara seperti ini harus dirubah. La ta'jalul adat tahkumuka ban anta tahkumuka al-adat. Imam Buya Maliki mengatakan jangan biarkan adat ngatur kita, adat tradisi jangan biarkan ngatur kita. Bal anta, biarkan kamu, anta bimakna isyara fil bait, mengarah kepada ahkamul syariat. Biarkan syariat yang meluruskan adat, yang menyempurnakan itulah innama bu'istu li utammima makarimal Sampai sini jelas, bisa dimengerti insya Allah. Sebelum lanjut saya mau dengar sholawatnya. Ini sering dibacakan dulu di tiap-tiap pondok atas saran kita punya guru, yakni Al Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Begitu kemarin pas maulid besar di Petamburan, ini dibacakan qasidah Rohatil. Sebentar, orang semua tahu biografi artisnya, idolanya tahu, penyanyinya tahu, pemain bola tahu, tapi keluarga Nabi, sejarahnya Nabi, perjuangannya Nabi, kita nggak ada yang tahu. Tapi ngaku pengen dekat sama Nabi. Aneh, anak-anak kecil ini tahu sejarah Nabi, sering dia baca Rohatin dan lain-lain. Tapi ibunya Al-Ummah Madrasatul Ulama, padahal ibunya yang harus mengajarkannya. Ibunya ditanya, Rasulullah SAW anaknya berapa? Nggak tahu. Coba lagi. Rasulullah lahir tahun berapa? Nggak tahu. Diangkat menjadi Nabi umur berapa? Nggak tahu. Disusukan oleh siapa? Nggak tahu. Tapi KDRT Lesti tahu. Coba. Ayo kita sama-sama baca sholawat agungkan Nabi, muliakan Nabi. Muhammadun dzikruhu rawuh anfusina. Menyebut nama Rasulullah SAW. Semoga kita dapat syafaat agung dari Dia. Rohatil ahyar tasyadu.
Nggak ada yang tahu liriknya. Abdullah. Udah kompak. Banyak siko pakai gue. Wong kene. Masya Allah. Dan peringatan Maulid pulang dari ini majelis, pulang dari Maulid ini harus ada kegembiraan, harus ada kebahagiaan. Bahagia kita karena mengenal Rasulullah. Khususnya Bapak Ibu Rasulullah SAW itu lahir dalam keadaan telah fitrah. Rasulullah lahir dalam keadaan sudah pakai celana. Ibunya Rasulullah Sayyidah Aminah ketika lahir tidak ada kontraksi-kontraksi seperti perempuan-perempuan jelas. Dan Rasulullah SAW itu tidak pernah ihtilam, mimpi basah. Rasulullah nggak pernah. Setiap jalan dinaungi oleh awan. Tahu kenapa? Karena cahayanya Rasulullah takut membakar matahari, maka awan melindunginya. Bukan awan melindungi Rasulullah dari panas, bukan, tapi awan melindungi matahari dari kehancuran, dari panasnya sinarnya sinar Rasul Sallallahu Alaihi. Dan masih banyak lagi. Ketika Rasulullah lahir, semua berhala-berhala hancur, api-api majusi semuanya padam karena lahirnya baginda Nabi Muhammad. Saya rasa Maulid kalau panjang lebar, pulangnya nggak buat apa. Saya mau tanya, mutolak ada nggak kaya? Habib Abu Bakar tadi ceramah isinya apa? Tentang apa ceramahnya? Panggilan. Habis itu apa? Habis itu apa? Pokoknya banyak lah. Ini lah. Ilmu itu sedikit tapi diamalkan lebih baik daripada ilmu banyak nggak diamalkan, bahkan lupa. Ilmu sedikit diamalkan luar biasa, tapi utang sedikit diomongin mulu. Padahal utangnya sudah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah mendapat satu kisah dari saya punya guru Habib Muhammad Bahari bin Ali bin Ismail. Ada dalam suatu zaman ini orang suka dagang. Orang dagang itu di Arab dagang manisan, helwah, manisan. Setiap beliau dagang selalu teriak helawah sallu ala nabi. Helawah sallu ala nabi. Suka dagang begitu. Mungkin kalau di sini pecel sallu ala nabi. Sering begitu, pecel sallu ala nabi. Teriak tapi sambil dagang. Akhirnya itu ada seorang biara umroh ke makam hadratun Nabi Sallallahu Alaihi. Ternyata di dalam makbarahnya Rasulullah, di dalam makamnya Rasulullah itu terdengar suara orang yang dagang manisan. Helawah sallu ala Nabi. Masya Allah. Itu orang sholawat bukan karena biar dagangan laris, sholawat bukan karena biar laku, tapi sholawat karena kecintaan kepada hadratun Nabi, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau senang kepada sesuatu, cinta kepada sesuatu, maka sering kita menyebutnya. Betul. Sering kita menyebutnya tanpa meminta sesuatu. Nah, oleh karenanya saya mau sampaikan, saya wasiatkan kepada seluruh jamaah. Kampung apa yang namanya? Cikau, Desa Paguara, betul. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, jangan harap sesuatu selain ridhonya. Ketika sholawat kepada hadratun Nabi, jangan harap sesuatu selain daripada syafaatnya. Sudah cukup.
Jangan lagi ada yang lain. Jangan lagi mengharap ini, mengharap itu. Jangan. Khawatir nilai iman kita nanti di hadapan Allah. Benar jadinya. Sampai sini jelas, Pak, Bu, jelas. Peringatan Maulid kalau dibahas dari awal sampai akhir panjang, luar biasa. Jadi intinya saya mau menekankan, mari kita kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Lewat siapa? Man ahabba ahlul bait faqad ahabani. Lewat mereka ahlul bait. Pak, Bu, saya bicara panjang lebar. Kiai Abuya bicara panjang lebar tentang Maulid. Kalau nggak kenal sama keturunannya, nggak kenal sama darah dagingnya, nggak kenal sama zuriyahnya, nol. Karena Rasulullah SAW berdakwah, berjuang agar iman sampai, Islam sampai, tauhid sampai. Qul as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Rasulullah berjuang, nggak minta bayaran, nggak minta amplop. Tapi apa yang diminta Rasulullah? Ulama tafsir mengatakan illa mawaddata fil qurba, yakni kasih sayang kepada keturunan mereka ahlul bait, mereka zuriyah. Jadi kita kepada Rasulullah jauh. Jadi harus lewat kita sampah, kotoran, harus lewat daripada ahlul bait, yakni zuriyahnya Rasul. Baru dari zuriyahnya Rasul nyampaikan ke hadratul Nabi. Mau langsung kita siapa? Cucunya? Bukan. Cicit? Bukan. Ponakan? Sepupu? Mau langsung ke Nabi? Sopo boy. Takutnya Rasulullah bilang gitu. Maka salah satu pentingnya ilmu adalah silsilah muttasil. Pentingnya ilmu ada sanadnya. Yakni biar musalsal, silsilahnya tembus kepada Rasulullah. Jangan ngaji lewat Google, jangan ngaji lewat YouTube. Nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya. Setuju? Setuju? Siap ramai majelis? Gak bukan? Ya, jadi kita hidup di dalam dunia gini-gini aja. Kalau nggak baik, buruk. Kalau nggak senang, menderita. Kalau nggak lapar, kenyang. Kenikmatan yang paling agung, paling mulia, paling tinggi, yakni nazrah wal madat Rasulullah. Lihat wajah Rasulullah. Karena lihat wajah Rasulullah, tidak ada lagi kenikmatan yang paling agung, paling tinggi, paling mulia selain memandang wajah Rasulullah alaihi, yang setiap pandangannya pandang wajah Nabi. Bu, teh, tahu Nabi Yusuf nggak? Tahu Nabi Yusuf nggak? Kisahnya gimana? Ganteng nggak? Tampan nggak? Tampan nggak? Sayyidina Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam tampannya karena satu tetes keringatnya Rasulullah. Jadi Nabi Yusuf tampan karena satu tetes keringatnya Rasulullah. Jadi kalau dibayangin gimana Rasulullah tampannya. Nabi Yusuf itu Sayyidah Julaiha itu lagi ngupas apel berdarah saking tampannya Nabi Yusuf. Gimana Rasulullah? Betul. Oleh karenanya kita pengen apa dia? Pengen nantinya pengen lihat Nabi lah. Semua kita yang hadir pada malam hari ini, khususnya jamaah Kampung Cikaung Desa Pabuaran, Allah berikan keridhaan agar melihat wajah indah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini jelas? Sampai sini jelas? Bisa dimengerti? Jadi ya ahibbakum aqrabukum minal majlis yaumil qiyamah aksarukum alayya shalah. Kalau kita pengen cinta, dekat cintai Nabi, dekat dengan Nabi, maka perbanyak baca sholat, perbanyak baca sholat, perbanyak baca sholawat, istiqomah untuk ilmunya. Lewat siapa? Kiai, ustadz yang utamanya yakni ahlul bait. Tanpa lewat ahlul bait, mereka ahlul bait ini termaktub. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Mereka ahlul bait, mereka habaib, habib, syarif, raden. Min zuriyati Rasul adalah jembatan kita untuk menuju Allah dan Rasul. Siap cinta Habib, siap cinta Habib, siap cinta Nabi, siap bela Nabi, siap bela Habib, siap jaga ulama. Takbir. Prajurit pembela Rasulullah. Quran kompak.
kompak, hatrun yang kompak. Ini panitia hatrun kasih makan dulu nih biar gak lembek ini. Betul. Hatrun kasih makan, kasih kopi, kasih rokok ini biar semangat ngobrolnya. Setuju? Yang kompak siap untuk cinta kepada Rasulullah. Prajurit pembela Rasulullah. Yang kompak dalam Rasulullah. Gak perlu mata yang ngobrol ini. Sudah. Jadi saya pesan kepada wasiat pemuda-pemudi Cikau, Subhan beliau menuju membuat pemuda-pemudi masa kini akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kalau pemuda-pemudinya mabok, pemuda-pemudinya ngobat, pemuda-pemudinya mabar terus, main game terus, pemudinya main TikTok mengumbar aurat, nggak jelas. Bisa jadi besok Indonesia dipimpin orang-orang besar. Betul. Tapi kalau pemuda-pemudi yang taat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, istiqomah dalam masjid, bahkan membantu masjid, membantu musola, membantu majlis, dekat sama ulama, sama habaib, maka insya Allah besok Indonesia akan dipimpin oleh orang-orang yang lain, yang alim, yang taat, yang hikmah. Oleh karenanya nasib-nasib agama, nasib bangsa, nasib negara ada di pundak-pundak kalian. Oleh karenanya kalian pemuda-pemudi Islam bangkit, jangan lemah. Jangan rendah di hadapan mereka-mereka yang berani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita kumpul malam hari ini Allah berikan ridhonya, Rasulullah berikan syafaatnya. Yang hadir malam hari ini yang pun dosa-dosanya pulang dari majlis. Dan matanya diridhoi, hatinya diridhoi, dilembutkan oleh Allah agar terus senantiasa berpikir mengagungkan Allah dan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Gampang. Ada dua terakhir sebelum saya tutup. Ada dua perkara yang menjadikan sampai saat ini saya ada posisi seperti ini. Yang pertama, yakni birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Itu perintah Nabi, perintah agama. Yang kedua, khidmat kepada kamu punya guru yang mengajarkan kamu dalam guru apapun. Nah, dua amalan ini insya Allah akan membawa kamu kedudukan derajat yang tinggi. Jangan harap Allah angkat derajat kamu masih ngelawan sama orang tua, masih ngelawan sama guru, jauh kamu dari derajat. Insya Allah berikan kita kekuatan untuk menggapai dua tersebut. Amin ya Rabbal. Saya nggak bisa panjang lebar karena baru sembuh juga. Semua doanya biar sehat lahir batin. Insya Allah ada yang lain-lainnya nanti tutup doa. Saya terima kasih juga kepada keluarga besar Oji yang telah memberikan tempat jamuannya istimewa. Semoga diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang terbaik. Jadi umat Nabi itu nggak boleh lembek, nggak boleh lesu, nggak boleh letih. Perintahnya apa? Falyafrahu, berbahagia, bangga. Jadi siapa umat Nabi? Maka harus sering baca sholat, harus sering baca sholat. Jangan lembek baca sholawat tadi, rohati. Sholawat kalau ada maunya doang, jangan berubah. Betul. Sholawat jangan ada maunya udah selesai, sholawatnya lupa.
utang lunas sholawatnya, dapat jodoh sholawatnya, kerjaan dapat sholawatnya. Jangan karena itu. Semoga yang hadir malam hari ini Allah berikan istiqomah untuk sering sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.